Halo, namaku adalah Stacy dan aku berumur 20 tahun. Dan cerita ini terjadi ketika aku berkuliah. Apa kamu tahu cerita tentang gadis baik dan pria nakal? Atau tentang pria tidak populer dan ratu sekolah? Kamu harus akui bahwa di kehidupan semua terlihat sangat berbeda dari serial TV. Tapi, tidak selalu. Tonton video ini sampai akhir dan temukan bagaimana sebuah tipikal gadis baik mendapatkan pria nakal seperti di sebuah drama sekolah. Aku menyukai Ethan sejak permulaan tahun. Ini adalah tipe favoritku, yang disebut pria nakal yang tidak akan pernah melihatmu. Bagian terburuknya adalah bahwa terkadang Ethan memperhatikanku. Ya, cukup sering. Beberapa kali dia menyadari bahwa aku pergi ke barbershop atau sesuatu. Aku tidak bisa mengerti jika ini adalah aksi humanitarian, sebuah pujian untuk seorang gadis yang rumit, atau dia hanya memancing. Tapi itu tetap membuat hatiku senang. Kebanyakan waktu, Ethan bergaul dengan beberapa pria dari pinggiran kota. Dia mengendarai motor ke kampus. Walaupun berkendara ke kampus agak dilebih-lebihkan, dia tidak begitu sering masuk kuliah. Aku bahkan memiliki kencan terpisah di kalenderku. Ethan ada di kampus hari ini, dan sebuah garis hitam terpisah setiap tahun. Ethan mencoba untuk pindah ke kelas lain. Kenyataannya adalah setiap tahun mereka berusaha menendangnya dari kampus. Dan setiap tahun dengan cara yang mengejutkan, di saat terakhir dia naik ke kelas atas. Kamu 100% pasti pernah dikelilingi orang seperti ini kan? Ketika kamu belajar untuk beberapa hari, pria ini meludah di atap dan lalu tiba-tiba melewati semua ujian dengan sempurna. Dan kamu hanya bisa menarik rambutmu dan berkata, bagaimana bisa? Ya, sekarang aku tahu bagaimana. Tahun ini ketika Ethan mengumpulkan semua kelas yang dia lewati, dia datang padaku, sehingga aku bisa membantunya sebagai teman. Dan aku setuju, aku tidak memiliki kehidupan, tapi aku bukan dari hutan dan aku menonton TV shows. Aku tahu ini adalah kesempatanku. Aku tidak punya teman. Hubungan dengan orang tuaku yang tinggal di kota lain terputus. Jadi aku hanya sendiri saat itu dan mencoba untuk tidak begitu memikirkannya. Jadi tidak ada yang bisa berargumen denganku. Dan aku berubah dari zona teracuhkan ke zona teman santai. Kita setuju untuk belajar di kelas komputer setelah sekolah. Banyak dari kami yang melakukannya. Itu adalah pertama kalinya aku memakai makeup ke kampus. Aku merasa diriku sangat bodoh. Tidak beraturan sampai itu sulit untuk menyampaikannya. Aku sangat senang bahwa di saat terakhir aku berhasil mengumpulkan diriku, lari ke toilet dan mencuci wajahku yang aku gambar sebelumnya. Lalu kita mulai belajar bersama. Ya, jenis belajar ini, Ethan tidak melakukan apa-apa, dan aku tahu dia memanfaatkanku. Tapi ini adalah pertama kalinya kita berbicara berdua selama 3 tahun. Dan dia mengucapkan terima kasih untuk bantuanku, jadi aku tidak bisa menolak. Ini berlangsung selama 2 atau 3 kali. Tapi akhirnya perayaan zona pertemanan ini berakhir. Aku sakit. Dengan tangan lemah dan bergetar aku menulis Ethan bahwa aku tidak masuk ke kelas hari ini. Yang dikeluhkan oleh Ethan bahwa ini adalah tugas yang dia butuhkan untuk segera diselesaikan. Dan mungkin dia bisa mengirimiku tugasnya dan aku akan mengerjakan semuanya dan mengiriminya kembali. Aku hampir setuju. Hanya saja di saat terakhir aku menyadari bahwa dia akan tetap mengirimiku tugasnya. Bahwa pertemuan kami akan berakhir, dan bahwa aku hanya akan ditemani oleh isai menjijikannya dan tes tengah tertulisnya. Dan aku berkata tidak. Itu terdengar salah, bukan? Aku sebenarnya berkata, tidak Ethan, aku tidak bisa menyelesaikannya tanpamu. Karena aku sakit, bisakah kamu datang ke sini? Lagi pula kamu punya motor, jadi itu tidak akan sulit, kan? Tetanggaku, kita tidak berteman baik, berkata, dan dia pergi ke rumah teman malam itu. Aku berusaha untuk berdebat bahwa tidak ada tapi siapa yang mendengarkanku? Aku senang bahwa aku tidak menjerumuskan diriku menjadi guru online gratis. Dan aku membutuhkan sedikit waktu untuk menyadari bahwa aku memanggil pria yang kusukai ke rumah. Dan aku masih dalam ingus, depresi, dan piyama. Aku merona dan itu tidak ada hubungannya dengan temperatur. Sungguh memalukan. Aku meminum banyak obat dan melempar tisu kertasku dan menunggu. Ethan tiba dengan muka lebam. Sangat lebam.
Aku tidak langsung mengetahui di mana aku harus meletakkan esnya. Dan dia tidak menjelaskan apapun padaku. Dia bercanda bahwa kita berdua punya masalah kesehatan dan melempar tugas daruratnya padaku dan sebuah kantung jeruk. Aku sibuk sampai hampir pagi. Terlalu banyak tes dan kepalaku terlalu sakit. Dan lalu Ethan pergi dan memberiku satu candaan terakhir tentang betapa pintarnya aku menerima pria di rumahku saat malam. Dan aku harus berhati-hati. Dan kita tidak memiliki seperti yang kupikirkan. Aku menghabiskan setengah hari memakan jeruk dan menonton acara TV. Dan semakin aku menontonnya, semakin buruk mereka mempengaruhiku. Apa kamu pikir bahwa serial TV tentang cerita remaja banyak menolong di kehidupan nyata? Hah, mereka tidak bisa diharapkan. Tapi sangat meyakinkan jika kamu terbunuh oleh cinta tak terbalas dan tes sosiologi yang tak terselesaikan. Aku seketika berpikir bagaimana jika Ethan sangat menyukaiku, tapi lalu aku berkata pada diriku, tidak mungkin, aku adalah kutu buku dengan kacamata tanpa batasan pribadi. Jadi aku memutuskan untuk mengeluarkan Ethan dari pikiranku, memikirkan tentang minatku dan melakukan sesuatu tentang tugasku yang terlewat, yang mulai bertambah karena aku menolong si brengsek ini dengan studinya. Tahun sekolah berakhir. Aku sedikit kecewa dengan hasilnya, tapi tidak begitu sampai orang tuaku melebih-lebihkan masalahnya karena tidak menolong soal uang. Ethan lagi-lagi sukses melewati batas dan juga ditransfer ke kelas berikutnya. Dan lalu, ketika aku bahkan mulai berhasil tidak memikirkannya, dia muncul di horizon dan menawarkanku kencan bonus. Untuk bantuanku, kamu lihat, aku bingung dan setuju. Hatiku bertak seperti aku telah meminum 10 liter kopi. Aku berada di antara berpura-pura sakit ke kenakan gaun cantik. Aku bahkan berkonsultasi dengan tetangga dan dia berkata lagi, dan memutuskan untuk meninggalkan kami berdua. Itu sangat canggung. Akhirnya aku menyerah. Aku memutuskan aku tidak akan pergi kemanapun karena Ethan bahkan tidak akan memikirkanku di hari berikutnya. Lagi-lagi aku salah. Karena di malam yang larut, belku berbunyi dan ya, itu adalah Ethan. Dia sangat gembira dan berkata itu pertama kalinya dia berhasil dan karena siapa? Aku. Aku bertanya dia dari mana dan dia berkata dia mengingat alamatku. Dan bahwa aku menolaknya. Dan bahwa sekarang aku berhutang kencan untuknya. Ya, aku menjawab dengan nada yang sama bahwa di kencan terakhir kami, dia muncul dengan wajah lebam dan tidak menjelaskan apapun dan bagaimana aku harus bersikap. Ethan terdiam. Aku terdiam juga. Akhirnya aku dengan halus berkata bahwa serial TV adalah serial TV. Tapi aku tidak akan pergi ke sebuah kencan dengan seorang pria yang tidak mengatakan yang sejujurnya. Lalu Ethan mengatakan semuanya. Dia berkata dia cukup bodoh untuk terlilit hutang dan bagaimana dia membutuhkan uang. Bahkan di sini aku tegang. Aku berpikir bahwa sekarang dia akan mulai meminjam uang dariku dan aku tidak menjadi sebodoh itu. Tapi Ethan berkata dia sudah mengumpulkan uang sendiri cukup lama. Aku mengetahui bahwa dia bekerja paruh waktu di salah satu klub di lingkungan kami yang buruk. Dia berkata bahwa dia akan segera mengumpulkan jumlah uang untuk hutangnya. Jadi hal utamanya adalah supaya dia tidak berhenti kuliah dan tidak ada orang yang memberitahu ibunya tentang masalah ini. Dia sangat dramatis. Jadi aku menenangkannya sedikit dan meyakinkannya bahwa aku tidak mengenal ibunya. Dan tentu saja aku bertanya bagaimana aku bisa membantu. Itu Ethan, kamu tahu kan? Ethan melihatku waspada, mendesah dan berkata bahwa sampai belakangan dia akan meminjam uang dariku dan tidak akan mengembalikannya. Tapi aku sangat terbuka dengan kegagalanku sampai dia merasa tidak enak. Dan ini adalah kencan paling idiot di hidupku. Aku bahkan tidak menawarkan teh. Itu mungkin waktu yang tepat untuk jatuh ke pelukan masing-masing seperti di serial TV. Tapi aku takut. Pria ini berhutang banyak. Terlibat perkelahian, berbohong. Pria nakal tentunya mimpiku, tapi tidak seburuk itu. Dan aku berkata padanya bahwa kencannya adalah ketika dia sudah keluar dari masalah dan mengembangkan kuliahnya. Dan aku akan mengembangkan kuliahku. Ya, kencan pertama kami sesungguhnya adalah besok. Ya, pria tanpa harapan ini akhirnya membenahi hidupnya. Walaupun dia harus menjual motornya. Dan lalu tinggal denganku selama 6 bulan. Untuk makanan. Dia seorang koki yang hebat.
Dan dia mencoba untuk meyakinkanku bahwa bukannya dress marrying, lebih baik membeli motor baru untuk pernikahan. Dan tetanggaku berkata, ketika dia pindah. Dan aku berteman dengannya di jaringan sosial. Jika kita berhasil, aku akan menulisnya. Aku ingin itu menjadi, setidaknya sekali. Pernahkah kamu memiliki cerita seperti di film? Beritahu kami di komentar. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan like video yang kamu suka. Akan ada cerita baru lainnya.